Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Anak-anak yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Guru Muhtar, guru UPT SD Negeri 178 Tindrang, akan menemani anak-anakku dari Bumi Lasindrang dalam sesi pembelajaran hari ini. Ingat ya, tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Jika berada di luar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan pakai sabun, tentunya dengan air yang mengalir. Baiklah anak-anak hebat, adapun sesi pembelajaran kita hari ini adalah kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara mengolah udara bersih, pembelajaran 4, berbagai macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Yang ketiga, dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang keempat, dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai masyarakat setempat. Nah, anak-anak hebat, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam seperti usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Nah, anak-anak hebat, yuk kita membaca. Berikut teks bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava Tor Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik,
dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, anak-anak hebat, setelah kita menyimak teks bacaan, melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian telah mengetahui satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Masih terkait dengan pembelajaran kita tentang penggunaan kata tanya, apa, di mana, dan bagaimana. Nah, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, di mana kamu tinggal? Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Anak-anak hebat, berikut materi jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam seperti danau, pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora dan fauna. Sedangkan contoh objek wisata budaya seperti kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan. Misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, sekarang waktunya kita bercerita. Pada pembelajaran 3, kalian telah melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kalian juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kini, presentasikan hasil wawancara kalian. Presentasikan juga produk yang telah kalian buat beserta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. Anak-anak hebat,
menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Pada pembelajaran 3, kalian telah melakukan kegiatan mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di lingkungan tempat tinggal kalian. Laporkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan kepada Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak hebat, yuk kita renungkan pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Iya, benar sekali. Adanya berbagai jenis usaha karena manusia dalam melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini memerlukan berbagai jenis kebutuhan atau keperluan. Seseorang menjalankan suatu usaha dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda karena setiap orang memiliki kemampuan atau keahlian yang berbeda-beda dalam menjalankan suatu usaha. Nah, anak-anak hebat, bicarakan dengan orang tua kalian. Apa cita-cita kamu saat dewasa nanti? Jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan? Nah, laporkan hasil pekerjaan kalian kepada Bapak Ibu guru. Anak-anak hebat, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih dan sampai jumpa.